Oh, hi. Hello, family members, and welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. And like, comment, share, and... Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri, perwakilan dari kelompok 10, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Putri, dan rekan saya Akmal Zamila Putri dan saudara Royhan Maskuk. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 yaitu akan mereview chapter kitab Ushul Fiqh, yaitu dengan judul Qiyas, yang mana kitab ini diterbitkan pada bulan Sya'ban pada tahun 1432 Hijriah, atau paling tepatnya pada bulan Juli 2011. Adapun jumlah halaman pada kitab ini yaitu terdiri dari 284 halaman, yang mana buku ini kami beli dengan harga 50.000. Al-Qiyasu takrifa, Al-Qiyasu lagita, sawiya bainin sa'iyin, yuqalu yakusa bifalan ayyusawiya, wa yamasala, wakila takdira yuqalu qasasa sawaba bil matira ayyu qadari tihabih, walaza samiya ma yaqadara bi nakli maqayasa. Qiyas. Pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah perbandingan antara dua hal, seperti dikatakan sipulan dikias dengan sipulan, artinya setara dan serupa dengannya. Perkiraan dikatakan saya mengkias pakaian itu dengan meteran, yakni mengukurnya dengan meterannya. Oleh karena itu, apa yang diukur oleh sel atau sendal disebut hujjah qiyas. Itfaqa jamhuri aswalayin alayya an qiyasa hujjah wa dilaila alal ahakama sari'iyya amaliyah wa qala dawada zahira wa ibna hazama qiyasa laysa hujjati wa za'ama annahu la hadatsata illa wa fiha hakama mansusa alaihi fil qur'ana au sanata au ma'dila anha bi fahwa nasa wa dilaila nasa wa zalik, yakni an qiyasa. B. Hujjah qiyas. Telah sepakat semua ulama usul fikih bahwa qiyas adalah bukti dan dalil hukum syariat amaliyah. Dan Imam Daud al-Dahiri dan Ibnu Hab mengatakan qiyas bukanlah bukti dan menyatakan bahwa tidak ada kejadian tanpa adanya hukum yang diatur dalam Al-Quran atau sunnah atau modifikasi. Adilal jamhuri ala hujjah qiyas bi adila minal kitaba wal sana walidailaila aqoli minha wahid qawila ta'ali fisani bani nadori faktabiru wa iya awalil absaril hasara sani wa wajihal istadila anallahi bi'ad an baini amri baini nadori minal mu'aqabitihim basa bababa kafurahum wa khaidahum. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bin nazara wal aktabara wa tabara baqawila. Di kalangan jumhur ulama menunjukkan keabsahan qiyas dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan dalil akli antara lain. 1. Firman Tuhan Yang Maha Esa mengenai Bani Al-Hadir, maka pertimbangkanlah hai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Al-Ash ayat 2. Dan yang menjadi dasar pengambilan kesimpulan adalah bahwa Allah setelah memperjelas soal Banu Al-Nadir itu menghukum mereka karena kekafiran mereka dan berkomplot melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan pertimbangan dengan firman bil i'tibari huwa ta'malu, dan adapun yang dimaksud dengan i'tibar adalah kontemplasi. Fil makna min ayat, maksud dari ayat di atas, ayat tersebut adalah
ta'malu ya ashabi aqulu Sulaiman. Perhatikanlah hai orang-orang yang berakal sehat. Ma nazala biha ulai Yahudi min akibal lazi. Azab apa yang menimpa kepada orang-orang Yahudi ini? Akibahumullah bihi jazaul kafarahum. Yang dengannya Allah menghukum mereka sebagai balasan kaidahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kekafiran mereka dan berkomplot melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hazarahu an taf'alu. Semoga Allah memberkati dan memberinya kedamaian. Taf'alu mislahu fa'alahum kabikumullah yumsilu ma'akibahum bihi. Semoga Allah memberkati dan memberinya kediaman. La inkum basyara mislahum wajara ala mislai. Dan waspadalah jangan sampai kamu melakukan hal yang sama seperti mereka. Wajara ala masila majara ala masilahu. Dan jangan sampai Allah menghukum kamu sama dengan apa yang Dia menghukum mereka. Wal i'tibari masa taqa min abura wa huwa majuza. Karena kamu adalah manusia seperti mereka, dan apa yang terjadi pada yang serupa terjadi pada yang serupa. Yaqulu abartu ala nahara'i jauzat fal kaisa abura man hakamal asal. Dia katakan bahwa saya menyeberangi sungai, yaitu saya menyeberanginya, analoginya merupakan bagian dari hukum aslinya. Ila hukum ila hakama far'u fakana dakhala tahta amar. Dia termasuk dalam hukum puruk di bawah perintah. Satadilu Imam Syafi'i biqaulihi ta'aluhu. Imam Syafi'i mencontohkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fajaza'um mithlu ma qatala min na'ami yahkumu bihi zawa adlim minkum." Al-Maidah 9:5. Maka balasan yang setimpal dengan apa yang disembelih dari hewan ternak akan diadili oleh orang-orang yang adil di antara kamu. Quran surah Al-Maidah ayat 95. Fahaza tamisli syai'in bi'adlihi wa ajibullahu misli walam yakul subhanahu ay mitlin fahuwa kalla. Jadi inilah gambarannya suatu hal dengan keadilan, dan Allah mewajibkan kemiripan dan Tuhan yang Maha Esa tidak menyebutkan kemiripan apapun, dan Dia menetapkan demikian itu. Zalika ila ijtihadina wa ra'aina, kepada ijtihad kami dan pendapat kamu. Istilah dulu Ibnu Suraij biqaulihi ta'ala. Ibnu Suraij menyebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni, dan jika ada masalah keamanan,
atau ketakutan, azau bihi walau radduhu ila rasulin wa ila uli amri minhum la'alimahu allazina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu la taba'tum syaitana illa qalilan. Yang menimpa mereka mengumumkan meskipun mereka telah menyampaikannya kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara mereka, maka orang-orang yang berkuasa akan menyampaikannya telah mengetahuinya, niscaya kamu akan mengembalikannya dari mereka, kalau saja bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan rahmatnya, kalian tidak akan mengikuti setan kecuali sedikit saja. Quran surah An-Nisa ayat 83. Qala amardu bi auliya amru huwa a'lama wala satana bit huwa kias. Beliau menjawab, yang dimaksud dengan ulil amri adalah ulama dan deduksi adalah kias. Wastadlu Ibnu Taimiyah biqauli ta'al. Ibnu Taimiyah mengutip sebagai bukti firman yang maha kuasa, innallaha ya'murukum bil ahdi wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebajikan. Quran surah An-Nahl ayat 90. Wa takdiruhu an adli huwa tasuya biqiyasi huwa. Dan pernyataan bahwa keadilan adalah persamaan dan kias adalah tasya bi bainil mislaini fi hukmu fitna lahu amwama ayat. Rekonsiliasi antara dua contoh dalam putusan yang tercakup dalam keseluruhan ayat. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Raihan, yaitu tentang kias. Mengutip pada ijma para sahabat radhiyallahu anhu, itu telah dibuktikan melalui frekuensi alaq bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhu itu menggunakan kias sebagai dalil dan menggunakannya dalam banyak hal. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari bekerja dengan kias. Maka terjadilah konsekuensi di antara mereka mengenai kias, seperti halnya konsekuensi mereka dalam memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai khalifah atau pemimpin. Nah, dengan kias, dengan pilihannya pada masa kekhalifahannya ia memimpin salat, Rasulullah itu menunjukkannya untuk memimpin salat ketika ia sedang sakit, seperti kesepakatan mereka mengenai perumpamaan Ali radhiyallahu anhu tentang kewajiban pembalasan dari kelompok yang turut serta dalam pembunuhan seseorang, tentang kewajiban memotong tangan orang yang ikut serta dalam pencurian tersebut. Diriwayatkan bahwa diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencurigai adanya pembalasan dari kelompok yang ikut serta dalam pembunuhan satu orang. Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu? Ada orang yang ikut mencuri akar tanaman, apakah Anda akan memboikotnya?" Nah, dan ia berkata, "Iya." Dan ia berkata pula, demikian pula
Mereka itu menggunakan dalil-dalil yang rasional yang intinya adalah bahwa nas hukum itu terbatas, yaitu terbatas dan dapat dihitung, serta peristiwa dan musibah itu tidak ada habisnya sehingga perlu diukur agar masyarakat dapat menemukan putusan hukum atas setiap peristiwa. Dengan demikian, hukum Islam berlaku pada segala waktu dan tempat. Nah, fikih Islam merupakan fleksibilitas yang memperhatikan kepentingan umat. Tujuan yang dimaksudkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu kita ketahui bahwa Dawud al-Zahiri dan Ibnu Hazim dan orang-orang bersependapat dengannya mengingkari kias. Apapun buktinya, mereka harus mengingkari analogi. Mereka itu tidak bisa mengatakan bahwa segala sesuatu yang disebut analogi itu tidak sah, meskipun penyebabnya telah ditetapkan dan sudah pasti bahwa perbedaan itu tidak bisa dipungkiri. Dan begitu juga sebaliknya, mereka membuat analogi semacam itu tersirat dan disertakan. Nah, analogi itu termasuk di dalamnya. Dengan demikian, mudah untuk kita pahami bahwa perselisihan dalam tipe khusus ini telah menjadi verbal, dan dalam artian lainnya ada kesepakatan untuk mengamalkan dan mengerjakannya. Perbedaan cara kerja perbedaan cara kerja itu tidak memerlukan adanya perbedaan akhlak baik dalam akal, hukum maupun adat istiadat. Maka hal itu tersembunyi bagi setiap orang-orang yang berakal sehat dan pengertian yaitu adalah keumuman Al-Quran dan Sunnah, yang kemutlakannya dan kekhususan nasnya itulah yang memuaskan setiap peristiwa yang terjadi dan menjelaskan setiap musibah yang menimpa. Adapun rukun-rukun al-qiyas, al-qiyas arba'atu ar-rukun al-asal wal hukum asal wal furu' wal illat, yaitu adapun rukun-rukun qiyas itu terbagi dari 4 pilar. Yang pertama itu adalah hukum asal, kedua hukum asal, ketiga hukum furu', dan keempat hukum illat. Adapun untuk rukun qiyas yang pertama asal adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya baik dalam nas maupun ijma. Asal. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami, kelompok 10. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.